Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di kesempatan siang Jumat yang penuh mubarak ini, Sayyidul Ayyam Khatib tidak segan-segannya untuk menyampaikan satu wasiat di kesempatan siang hari ini, yang mana wasiat itu khusus untuk diri pribadi khatib khususnya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Terlebih, takwa merupakan bekal kita untuk menuju alam akhirat. Sebagaimana firman Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan perbanyaklah bekal oleh kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, saat ini di masa dan musim pandemi COVID-19, orang yang paling khawatir mungkin adalah pucuk pimpinan terhadap rakyat yang dipimpinnya. Para pemimpin dunia saat ini memiliki dua tanggung jawab yang sangat besar, yaitu bagaimana mengendalikan atau menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Yang kedua yaitu menanggapi wabah yang berkembang di masa global yang akan datang. Konon banyak yang menghabarkan bahwa ke depan akan ada dengan istilah New Global atau New World Global, di mana di dalamnya terdiri dari sesuatu yang baru, ekonomi baru, sosial baru, bisnis baru, teknologi baru. Namun bagi kita kaum muslimin, sesuatu yang baru itu tidak begitu berpengaruh, terlebih-lebih dalam hal akidah, terlebih-lebih dalam hal syariat.
Karena umat Islam tetap berpegang teguh dengan pondasi-pondasi yang lama. Tidak mungkin ada syariat baru, tatanan baru, tata cara ibadah baru, tata cara pemikiran serta keyakinan yang baru. Kita sudah diultimatum oleh Rasulullah bahwa agama ini sudah sempurna, syariat ini sudah sempurna. Sehingga walaupun ultimatum new normal mulai akan ada dilaksanakan, kita tetap kepada back to basic. Artinya kembali ke masa lalu, ibadah tata cara yang lalu, beramaliyah dengan tata cara seperti yang lalu, sebagaimana new atau masa-masa seperti biasanya, normal kembali, insya Allah. Nah, dalam keadaan kedepannya itu new normal, tantangan semakin berat, rintangan semakin berat, apalagi banyak isu-isu yang berkembang, virus-virus yang lebih dahsyat dari yang sekarang akan bermunculan. Nah, umat Islam tidak perlu khawatir dan waspada karena segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah. Ini semuanya kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun namanya itu virus, karena ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat Islam menjaga tingkat kesabaran dan kewaspadaan, tetap jaga protokol kesehatan yang telah dicanangkan dan diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, agama Islam di dalam menghadapi ke depan itu harus memiliki visi, memiliki program, menambah keyakinan, meningkatkan ketakwaan. Allah mengatur, Allah memberikan harapan, Allah menuntun melalui Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang tadi disampaikan dalam mukaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tanzur, takwalah kalian kepada Allah dan takwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap kita yaitu harus bisa melihat ke depan. Umat Islam dari sekarang harus bisa menerawang ke depan, sebagaimana tadi dianjurkan yang dipaparkan dalam Al-Quran, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Harus mampu setiap jiwa, setiap diri kita mampu melihat visi ke depan, persiapan ke depan, permasalahan-permasalahan ataupun peningkatan ibadah-ibadah seperti apa dalam menghadapi gejala global sekarang ini. Nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap kita akan merujuk uraian daripada kutipan ayat tersebut. Ayat ini dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalamnya itu Imam Ahmad menyampaikan satu peristiwa di mana Rasulullah SAW kumpul-kumpul, tiba-tiba datanglah sahabat satu gerombolan di ujung sana yang wajahnya kusam, pakaiannya compang-camping, tak beralas kaki, semuanya serba lusuh, lelah tapi matanya tajam, dengan menghunus pedang, memakai pedang semua. Mereka sebagai bala tentara yang sudah kelelahan. Melihat itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, kumandangkan azan. Azan Bilal. Setelah azan Rasulullah SAW melaksanakan berjamaah sholat. Setelah sholat Rasulullah SAW berkhutbah. Di antara khutbah yang disampaikan Rasulullah SAW menyampaikan 1, 2, 3 butir ayat dan hadis. Yang mana ayat yang disampaikan pertama, ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ila akhir ayat. Hai sekalian manusia,
bertakwalah kamu semua kepada yang menciptakan kamu, yang di antara kamu itu masing-masing menjadi satu kesatuan, ukhuwah Islamiyah. Lalu Rasul menyambung lagi dengan ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Selesai menyampaikan ayat tersebut, Rasul menyampaikan kalimat, wahai para pembesar yang ada di hadapan saya, para sahabat, bagi kamu semua yang memiliki harta dinar dan dirham, silahkan kumpulkan. Bagaimana ayat tadi telah mengingatkan kita untuk saling membuka kebaikan, untuk saling membantu dan berbagi. Maka sahabat-sahabat yang lain yang mampu membuka semua harta-hartanya dikumpulkan di depan Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW wajahnya ceria, gembira. Lalu menyampaikan satu hadis, melihat ada sebagian tidak memberi juga, tidak mau atau tidak terlihat memberikan sesuatu kepemilikannya. Muncul hadis yang disampaikan Rasulullah, ittaqun nar walau bisikit tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Ittaqun nar, takutlah kalian semua kepada api neraka. Ittaqun nar walau bisikit tamrah, meskipun kalian bersedekah cuma dengan sepotong kurma. Walau bisikit tamrah, faman lam yajid, apabila kamu tidak mampu memberi sepotong kurma, fabi kalimatin thayyibah, cukuplah kalian berkata yang baik. Itu pesan yang mendalam di dalam asbabun nuzul salah satu ayat Al-Hasyr itu, bagaimana menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Di antara kita masih bisa mau berbagi satu sama lain sebagaimana yang disampaikan tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di masa pandemi ini umat Islam banyak kreasi-kreasinya, ide-idenya, pemikiran-pemikirannya, baik di bidang sosial, ekonomi, ketenaga kerjaan, peduli semua mereka semua, membantu satu sama lain. Orang yang terkena musibah dibantu, orang yang kepemilikan harta yang banyak memiliki program Jumat Berkah, mengirim konsumsi, semuanya punya ide-ide kreasi yang baik dalam rangka menghadapi masa pandemi ini. Sehingga Rasul memberikan menilai bagi orang-orang yang memiliki kreasi, memiliki ide-ide bagus. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dih min ghairi ayyan qusu min ujurihim syai'un wa man sanas fil Islam sunnatan hasanatan kana alaihi wajruha wa wajru man amila biha min ghairi ayyan qusu min auzarihim syai'un. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memprakarsai, punya ide, punya gagasan, memprovokasi untuk kebaikan, maka perbuatan itu sangat baik dalam Islam, maka kelompok atau orang tersebut akan diberikan ganjaran, diberikan pahala. Lalu ditambah lagi pahala orang-orang yang mengikuti program tersebut. Kalau yang mengikutinya satu pahala masuk ke dalam orang yang punya ide, gagasan, program tersebut. 1000 mengikuti programnya tersebut, 1000 ditambah. Dan itu tidak mengurangi pahala orang yang mengikuti tersebut. Tapi sebaliknya, di masa pandemi bikin heboh, bikin ricuh, bikin gusar, bikin hoax. Man sanna sunnatan sayyatan, barang siapa yang di dalam Islam itu membuat suatu kejelekan, maka pahalanya atau dosanya orang tersebut akan mendapatkan dosa, dan diikuti dosanya orang yang mengikuti, jumlahnya 100-nya tumplek kepada punya gagasan kejelekan tersebut. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang
dalam kategori kedua, yaitu punya gagasan yang jelek-jelek. Lebih baik kita punya ide, minimal ide sampaikan, apalagi sampai mengeluarkan harta benda untuk gagasan yang baik-baik. Itu merupakan anjuran di masa-masa pandemi dan amalan-amalan untuk mempersiapkan ke depan di ekonomi new global world. Ya, dunia ini sudah diglobalkan, apa aja menjadi simpel. Jadi dengan teknologi jadi mudah, dengan agama menjadi terarah, dengan ilmu menjadi mudah, dengan seni kita hidup menjadi indah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini kita bisa mawas diri dan siap menghadapi perubahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.